malam manana arah kamera nah tuh mimpi ini itu campur api pulut kulit dengan pulut kayu. Oke teman-teman, sekarang saya lagi ada di ladang atau di tanah, bahasa kami di sini tanah. Nah, beginilah kondisinya. Ini adalah salah satu kearifan lokal kami yang kami kadang-kadang disalahkan karena membakar lahan ya, gara-gara kami bertani seperti ini ya teman-teman. Inilah hasilnya. Nah, untuk saat ini memang hasil ladang ini yang tempat saya saat ini kurang begitu bagus karena ini ladang orang tua saya dan lama ditinggal ini ya, jadi banyak dimakan oleh apa namanya itu hama-hama padi ya. Sekarang saya lagi menggetem, ini bahasa kami menggetem namanya, menggunakan ini ya, alatnya sederhana, namanya gentu ya, nama ini gentu. Ini terbuat dari kaleng sarden. Nah ini dia, menggunakan alat sederhana. Jadi caranya seperti ini. Nah ini ya caranya ya. Ya semoga hal-hal seperti ini bisa lestari ya. Ini adalah salah satu kearifan lokal kami, salah satu keunikan yang dimiliki oleh orang Dayak ya. Biasanya kami dari suku Dayak melakukan ladang ini dalam setahun itu hanya sekali ya. Jadi diperkirakan untuk 1 tahun itu bisa untuk cukup hasil dari padi ini bisa untuk mencukupi beras ya dalam setahun. Nah kalau yang ada saat ini nggak terlalu banyak karena kemarin waktu membukanya kita masih takut-takut karena ada himbauan jangan membakar lahan. Jadi ini lahannya paling sekitar setengah hektar ya, paling setengah hektar yang berani kita buka kemarin karena kita takut ya, karena sambil diwanti-wanti juga oleh pihak kepolisian, pihak pemerintah. Masalah membakar lahan ini yang menjadi dilema juga bagi petani-petani lokal kita, petani-petani tradisional kita orang Dayak. Hal ini turun-temurun ya, kita lakukan sejak ratusan tahun yang lalu ya. Nah ini dia hasilnya. Ini orang kita menyebutkan ini namanya, kalau sudah jadi beras ini beras teheta ya, beras teheta namanya kalau sudah jadi beras. Bocah bahwa, kalau bahasa Kadorinya bocah bahwa ya. Kali ini hasil panennya kurang begitu bagus karena ini apa namanya, lama, ada sempat 1 bulanan ya ditinggal, jadi sempat diserang oleh burung pipit ya, sempat diserang oleh burung pipit. Tapi ya puji Tuhan masih bisa panen walaupun hasilnya tidak begitu bagus, tapi lumayan lah. Oke, ikuti saya terus ya, ikuti saya terus dalam menggetem, namanya menggetem hari ini ya, menggetem. Biasa itu masyarakat Dayak kalau apa namanya ladangnya cukup luas itu menggetem ini atau memanen padi ini dilakukan secara gotong royong ya, atau bahasa kami itu, bahasa daerahnya itu handep. Jadi kalau lahannya luas, tapi kalau lahannya seperti ini yang tidak begitu luas ya cukup keluarga aja. Seperti saya sampaikan tadi, ini hanya setengah hektar aja luas lahannya ya. Sekali lagi ini adalah kearifan lokal kami orang Dayak yang wajib kita pertahankan. Ini hasilnya ya, luar biasa. Padi ladang, padi asli Dayak Kalimantan Tengah. Kita lokasinya ini ada di Desa Pesangon ya, di antara Desa Pesangon dan Desa Dulukan Duri.
pas di pinggir jalan raya ini ya, di atas sana jalan raya. Ya, ini namanya terinting ampit ya. Bahasa kami ini namanya terinting ampit. Ya, ini fungsinya untuk mengusir burung pipit ya yang memakan padi ladang ini, yang mengganggu aktivitas panen, hasil panen kita berkurang. Jadi kita menggunakan ini dengan cara tradisionalnya. Ini namanya terinting ampit. Nah, jadi ini cukup ada satu titik saja ya tempat menggerakkannya, jadi bergerak semua ya. Ini terinting ampit ini. Nah, inilah cara tradisional kami masyarakat Dayak untuk mengusir salah satu hama dari ladang ini ya, yaitu burung pipit. Nah, bergerak semua ya. Ganggu wilayah tuh melapas dari dia bertali. Ada mapis dari anu pahit hiji. Jadi area sana are ampit naikina. Kayu kita bisa. Dia ulihkan pijampit terlempar. Suara kearifan lokal tahu Dayak. Semoga pelestari sampai beranak gitu. Pas goyang pit. Bukan bisa nampit nih. Masih ada itu kan. Jadi dipatahan akan 2 bulan. Bisa nampit kalau saya. MP Arema Fish. Ya. Lihat di sini, di depan saya ini sudah dipanen semua. Sekarang kita mau beristirahat ke pondok, atau bahasa kami itu pasah sederhana. Mungkin perlu saya jelaskan dulu ya teman-teman, dalam kearifan kami masyarakat Dayak, kearifan lokal kami, dalam kami membuka lahan untuk berladang ini, suatu kewajiban kami untuk membakar gitu ya. Karena kalau lahan ini tidak dibakar awalnya, itu berpengaruh untuk hasil
untuk kesuburan dari padi ini ya. Bahkan bisa gagal panen kalau tidak dibakar. Jadi sampai saat ini kami masyarakat lokal, masyarakat Dayak masih belum tahu caranya bagaimana kami berladang tanpa membakar gitu ya. Kita tahu saat ini gencar-gencarnya pemerintah pusat melarang kita untuk membakar lahan. Ya, kita bisa maklumi karena memang ya, setiap musim kemarau panjang kita mengalami kabut asap. Tapi sampai saat ini tidak ada solusi untuk para peladang tradisional Dayak ya. Tidak ada solusi. Jadi sampai saat ini kami masih membakar. Tapi satu yang perlu kita tahu, kebiasaan kami dari dulu untuk berladang ini tidak pernah berladang di lahan gambut ya. Gambut maksud kami yang berladang dengan gambut yang sangat tebal sekali ya. Di sini tanah subur semua, mungkin nanti bisa lihat ini tidak ada gambutnya. Kalaupun ada gambutnya paling itu 1-2 cm saja ketebalannya. Habis itu tanah subur semua ya di sini. Jadi kalau ada yang mengaitkan peladang tradisional penyebab kebakaran atau penyebab kabut asap yang pekat, saya rasa itu kurang tepat ya. Karena juga kita peladang tradisional ini tidak pernah juga yang begitu luas ya, paling luas itu pun jarang ya, sampai 5 hektar itu luas sekali itu. Paling 1 hektar, 2 hektar gitu ya. Oke, kita sekarang ke pondok ya, mau beristirahat sebentar. Kita lanjut lagi besok. Pondok kita sederhana ya, pasah sederhana. Kalau pasah zaman dulu itu beda seperti ini sih. Tidak seperti ini ya, ini cuma pasah darurat atau pondok darurat saja ya. Ini hasilnya hari ini. Kurang lebih 15 menit aja ya ini. Mandi. Yang usah. Ini juga. Hai guys. Aduk lah. Hasil ngetem Anda tuh. Imit ke rumah itu lah. Ya jangan situ, mobil. Aku
kentang. Pare pulut. Pulut teh ada ketan bahasa Indonesia. Iseng mana banyak.